Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi, jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan, atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Berikan kami arti, berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenang-kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membentuk tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah terhadap siapapun juga. Sekarang ini Indonesia menjadi negara terkaya di dunia, nomor 15 jika dilihat dari nominal produk domestik bruto. Nanti pada tahun 2045, saat seabad Indonesia merdeka, Indonesia menduduki peringkat keempat terkaya di dunia. Kegemilapan Indonesia emas hanya mungkin terwujud jika Indonesia tetap ada di muka bumi dan tetap bersatu, tidak berantakan seperti Uni Soviet. Ingat, Uni Soviet berantakan pada tahun 1991. Seperti apa Uni Soviet itu? Uni Soviet adalah saingan Amerika Serikat. Dua negara itu menjadi dua negara terbesar di dunia. Pada tahun 1985, Uni Soviet menjadi negara terkaya kedua di dunia, hanya kalah dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat perang dingin. Mereka konflik di Vietnam. Amerika Serikat kalah. Mereka konflik di Afghanistan dan Soviet kalah. Waktu Ronald Reagan jadi presiden Amerika Serikat, dirancang disinformasi untuk menghancurkan Soviet, dan Soviet berhasil dihancurkan pada tahun 1991 dengan adu domba antar negara bagian, fitnah dan disinformasi. Tanpa sebutir pelor pun ditembakkan oleh Amerika Serikat, Uni Soviet hancur. Indonesia emas pada tahun 2045 akan gagal terwujud kalau masyarakat Indonesia berhasil difitnah dan diadu domba seperti Uni Soviet. Rakyat Indonesia harus hati-hati dengan banjirnya informasi yang diantaranya berisi fitnah, adu domba antar kelompok masyarakat di Indonesia. Ayo lakukan tabayun, cek and recheck untuk setiap berita, agar informasi yang kita percaya adalah informasi yang benar. Jangan cepat percaya kepada info apapun, media apapun yang menyiarkan, dan siapapun sumbernya.
semuanya harus diuji kebenarannya dahulu. Ingat, garbage in, garbage out. Jika info yang kita gunakan salah, maka keputusan yang kita ambil pun akan salah. Akumulasi kesalahan inilah yang bisa membahayakan persatuan bangsa, persatuan Indonesia. Adalah kewajiban semua warga negara untuk menjaga dan mempertahankan persatuan Indonesia. Perpecahan suatu negara akan menyakiti kemanusiaan warga negara seperti yang terjadi di negara-negara yang tidak rukun. Gerakan Pramuka yang dilatih sebagai patriot wajib menjaga persatuan bangsa. Tahun 2020, anggota Pramuka sebanyak 25,27 juta, 9% dari jumlah penduduk Indonesia, insya Allah bisa menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Para pembina Pramuka diharapkan mampu mempersiapkan anggota muda Pramuka yang jumlahnya sebanyak 24 juta untuk menyongsong Indonesia emas. Mempersiapkan anak-anak muda untuk menyongsong Indonesia emas adalah salah satu cara kami untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya untuk Indonesia, termasuk nyawanya. Ancaman terberat bagi setiap negara di dunia ini, selain serangan senjata, juga penyebaran fitnah, adu domba, dan berita palsu, serta lain-lain. Rakyat Indonesia harus menyiapkan semuanya, termasuk mempersiapkan dan menjaga sikap bersaudara, sikap tidak mudah diadu domba untuk mempertahankan persatuan Indonesia. Bagimu pahlawan, inilah salah satu cara kami untuk menghormati jasa pahlawan. Selamat Hari Pahlawan, salam Pramuka.